Dan seseorang itu kalau memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan ketika kita mendapatkan nikmat yang kita suka. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat, tapi nikmat tu kita tak nampak. Nikmat tu kita tidak nampak. Contohnya, orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dugaan sakit, atau diduga oleh Allah dengan miskin. Kemudian diduga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya problem dalam hidup. Kadang-kadang orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sakit, dia pun komplain, dia pun tidak ridha, tidak mahu sabar. Walaupun pada hakikatnya siapa yang mahu dengan sakit? Tak seorang pun mahu sakit, kan? Ada kalanya seorang itu diduga dengan sakit karena kalau diberi sehat, dia mungkin melakukan perkara yang maksiat, maka diduga oleh Allah dengan sakit untuk menyelamatkan dia daripada perbuatan yang lebih besar bahayanya. Ada kalanya orang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi pahala oleh Allah. Ada kalanya orang diberi sakit oleh Allah untuk ditolak daripada penyakit yang lebih besar. Contohnya, orang yang sakit diberi ubat. Ubat itu pahit, susah, ya kan? Tapi bermanfaat bagi orang yang sakit. Jadi dokter itu kejam ke atau dokter itu baik? Kenapa bagi ubat yang tak sedap? Saya nak ubat macam avocado. Tak boleh. Dah ramuan ubat tu dah pahit ke atau dia punya rasa lain macam ke, tujuannya adalah untuk memberi kesembuhan. Jadi pahitnya ubat untuk kebaikan si pesakit. Allah itu kalau menduga kepada hamba untuk kebaikan si hamba, umpama ubat untuk kebaikan orang yang sakit tadi. Di dalam surat Al-Kahfi, kan, contohnya dalam surat Al-Kahfi diceritakan itu budak kecil yang sedang bermain lalu dibunuh oleh Nabi Khidir, kan? Fa'amal ghulamu qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra, kata Nabi Musa. Mengatakan kepada Nabi Khidir, "Hai Khidir, engkau kenapa bunuh budak kecil? Bukan dengan sebab yang benar, tak ada, budak itu tak buat apa. Kenapa engkau bunuh? Engkau melakukan benda yang mungkar," kata Nabi Musa. Padahal yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memaklumkan kepada Nabi Khidir. Apa katanya? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Budak ini kedua orang tuanya orang beriman, orang baik. Budak ini kalau dibiarkan dewasa, dia boleh menyebabkan kekufuran kepada kedua orang tuanya. Jadi dihantarkan Nabi Khidir untuk membunuh kepada budak itu untuk menyelamatkan orang tuanya. Masa orang tuanya nampak budak itu dibunuh, sedih atau tak sedih? Dia sedih. Tapi kesedihan orang tua karena anaknya itu dibunuh oleh Nabi Khidir untuk kebaikan orang tuanya atau bukan? Untuk kebaikan orang tuanya. Kalau dibiarkan budak itu dewasa, orang tuanya boleh jadi kufur. Kalau kufur masuk neraka, kekal di neraka jahanam. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Khidir baik atau tidak baik? Perkara yang baik, walaupun ianya berat dihadapi oleh kedua orang tua budak tersebut. Anak kecil itu ketika dibunuh juga oleh Nabi Khidir, namanya dibunuh masih kecil. Dia masuk surga atau tidak? Dia masuk surga. Kumpul dengan orang tuanya atau tidak? Kumpul dengan orang tuanya. Jadi itu yang dibuat membawa kebaikan atau tidak? Membawa kebaikan walaupun dihadapinya dengan berat karena berpisah dengan orang yang disayang. Kiaskan ini pada hal-hal yang berlaku dalam kehidupan kita keseharian, menyikapi Allah pada dugaannya itu dengan kebaikan. Allah simpan kebaikan. Makanya kalau ada masalah, ada hikmahnya. Diberi dugaan oleh Allah, ada hikmahnya. Ini kita tak tahu. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan seseorang itu kalau
diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan. Qul dalam Al-Qur'an, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kami kecuali dicatat kebaikannya untuk kami. Oh, musibah tapi ada kebaikan. Macam ubat tadi yang ada penawaran.